Oke, kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang seru banget untuk memahami salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Coba bayangin, saat ini ada sekitar 2 miliar muslim di seluruh dunia. Itu hampir seperempat dari populasi planet kita. Angka yang luar biasa banget kan? Tapi apa sih sebenarnya ide-ide dasarnya dan gimana cerita sejarahnya selama 1400 tahun? Nah, pertanyaan besar inilah yang akan kita kupas tuntas. Kita bakal telusuri dari akarnya, sejarahnya, sampai tantangannya di dunia modern. Yuk kita mulai. Oke, untuk bisa benar-benar paham, kita harus mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya arti kata Islam itu? Dan apa pilar-pilar utama yang menopangnya? Nah, ini dia poin kuncinya. Secara esensial, Islam itu bukan cuma kata benda, tapi kata kerja. Ini adalah tentang penyerahan diri, kepatuhan total kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ini bukan sekedar identitas yang kita sandang, tapi sebuah komitmen aktif. Nah, yang menarik banget adalah cara keimanan ini dibangun. Coba deh bayangin sebuah bangunan. Islam itu fondasinya, hal-hal yang kelihatan, kayak sholat, puasa. Terus iman itu strukturnya, keyakinan yang kokoh di dalam hati. Dan ihsan ini puncaknya, atapnya yang indah, yaitu kesadaran penuh kalau Tuhan itu selalu mengawasi kita. Ketiganya ini nggak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Dalam kerangka berpikir Islam, ada pembedaan antara dua jenis agama. Ada yang namanya agama samawi, ini yang diyakini berasal dari wahyu Tuhan, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Di sisi lain, ada agama ardi, yang lahir dari tradisi dan filosofi manusia. Jadi, beda mendasarnya ada di sumbernya, wahyu ilahi versus budaya manusia. Oke, dari fondasi, sekarang kita lompat ke sejarahnya. Gimana sih pesan ini pertama kali muncul? Semuanya berpusat pada satu orang di Jazirah Arab abad ke-7. Coba kita lihat kondisi sebelum Islam. Masyarakat Arab itu terpecah belah banget karena loyalitas suku yang namanya Asyabiyah. Ini sering banget jadi pemicu perang. Politeisme juga merajalela. Terus, datanglah Islam dan mengubah segalanya. Konsep loyalitas suku diganti sama persatuan iman global yang disebut ummah. Penyembahan banyak dewa diganti sama monoteisme yang ketat. Ini bukan sekedar perubahan, ini revolusi sosial dan spiritual. Perjalanan Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan momen-momen penting. Mulai dari menerima wahyu pertamanya di Gua Hira sampai hijrah ke Madinah, ini momen yang monumental banget sampai jadi awal kalender Islam. Puncaknya, penaklukan Mekah kembali yang dilakukan tanpa pertumpahan darah. Ini benar-benar nunjukin esensi pesan rahmat yang beliau bawa. Dan ini benar-benar nunjukin visinya yang luar biasa. Begitu sampai di Madinah, salah satu hal pertama yang beliau lakukan adalah menyusun Piagam Madinah. Ini pada dasarnya bisa dibilang konstitusi pertama di dunia yang secara resmi melindungi kebebasan beragama. Isinya menetapkan hak dan kewajiban yang sama buat semua komunitas, Muslim, Yahudi, dan lainnya di bawah satu negara. Sebuah cetak biru untuk pluralisme yang relevansinya masih terus dibahas sampai sekarang. Nah, setelah Nabi wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Dan dari sinilah dimulai transformasi dari sebuah komunitas iman menjadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia. 4 khalifah pertama ini yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin masing-masing meletakkan fondasi yang krusial. Ada Abu Bakar yang berhasil menyatukan lagi Jazirah Arab yang hampir pecah. Lalu Umar, di masanya terjadi ekspansi besar-besaran yang membentuk peta dunia. Kemudian Utsman yang memastikan Al-Quran terjaga keasliannya selamanya dengan membukukannya. Dan terakhir Ali yang menghadapi ujian super berat, konflik internal pertama dalam sejarah Islam, sebuah tantangan yang dampaknya masih terasa. Setelah era Khulafaur Rasyidin muncul dua dinasti besar. Pertama, dinasti Umayyah di Damaskus. Fokus mereka, ekspansi militer. Mereka memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke puncaknya. Lalu datang dinasti Abbasiyah. Mereka memindahkan ibu kota ke Baghdad dan fokusnya bergeser dari penaklukan militer jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, ini kontras yang gila banget. Saat Eropa lagi di zaman kegelapannya, Baghdad di bawah Abbasiyah justru jadi pusat dunia. Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan itu kayak magnet buat para ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka datang buat belajar, menerjemahkan, dan berinovasi. Dan warisannya kita rasakan sampai sekarang. Dari matematika, kita dapat Al-Jabar, namanya aja dari karya Al-Khawarizmi. Di kedokteran, buku Ibnu Sina jadi kitab acuan medis di Eropa selama ratusan tahun. Dan para filsuf Muslim nggak cuma menyelamatkan warisan Yunani kuno, tapi juga mengembangkannya.
Jadi, ini bukan sekedar cerita sejarah, ini fondasi ilmu pengetahuan modern kita. Tapi, jangan salah, penyebaran Islam itu nggak cuma lewat pedang dan kekuasaan. Di banyak belahan dunia, Islam menyebar dengan damai, lewat jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Contohnya, di Asia Tenggara ada perdebatan yang menarik banget nih. Ada teori Gujarat yang bilang Islam datang lewat India. Buktinya dari artefak kayak batu nisan. Tapi ada juga teori Arab yang didukung banyak sejarawan modern yang bilang Islam datang lebih awal dan langsung dari Arab. Buktinya apa? Mazhab hukum yang kita anut di sini, Syafi'i, itu sama persis dengan yang dominan di Arab, bukan di Gujarat. Dan seperti yang ditekankan oleh seorang cendekiawan hebat, Profesor Al-Attas, koneksi antara Arab dan Asia Tenggara itu udah ada jauh sebelum abad ke-13. Ini menunjukkan rute penyebaran yang lebih langsung dan lebih awal. Nah, contoh paling keren dari penyebaran damai ini, ya Wali Songo di Jawa. Mereka jenius banget. Bukannya memberantas budaya lokal, mereka malah merangkulnya. Mereka pakai media yang disukai masyarakat, kayak wayang dan gamelan, buat menyampaikan pesan-pesan Islam. Pendekatan yang brilian dan efektif banget. Oke, sekarang kita lompat maju ke era yang lebih baru. Dunia Islam yang udah berabad-abad jadi pusat peradaban, sekarang menghadapi tantangan raksasa yang bakal mengubah wajahnya selamanya, kolonialisme Eropa. Perbedaannya drastis banget. Sebelum abad ke-20, dunia Islam masih punya simbol pemersatu, yaitu Kekhalifahan Utsmaniyah. Setelah 1924, institusi itu bubar. Dunia Muslim dipecah-pecah jadi negara bangsa dengan batas yang dibikin sama kolonial. Sistem hukum dan pendidikan Barat mulai masuk, seringkali menggantikan tradisi yang usianya udah ratusan tahun. Warisan dari era ini melahirkan tantangan-tantangan yang masih kita hadapi sampai sekarang. Pertama, gimana caranya menavigasi sekularisme di dunia yang sering memisahkan agama dari urusan publik? Kedua, gimana menjaga identitas di tengah arus globalisasi yang kenceng banget? Dan yang paling penting, gimana caranya menghidupkan kembali semangat ijtihad, yaitu tradisi berpikir kritis untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam menjawab masalah-masalah modern. Jadi, disinilah kita sekarang. Dari sebuah penyerahan diri di gua di Mekah, menjadi peradaban global yang menciptakan Al-Jabar, dan sekarang bergelut dengan globalisasi. Perjalanan ini masih jauh dari selesai. Pertanyaannya bukan lagi apakah Islam bisa bertahan, tetapi bagaimana ia akan terus beradaptasi dan ikut membentuk masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.